Halo semua, selamat bertemu kembali di channel kelas algoritma. Hari ini kita akan membahas tentang beberapa contoh algoritma dan diterapkannya di dalam pemrograman. Jangan lupa ya, klik and subscribe channel kelas algoritma. Di latihan pertama hari ini, kita akan membahas tentang sebuah kasus yang ada terapan array-nya di dalamnya. Ya, sumber soal kita ambil di link berikut. Ya, soalnya adalah seperti ini. Ya, sebuah program akan menerima n buah bilangan integer n lebih besar sama dengan 1 dan menuliskan dua buah bilangan yang bila dijumlahkan akan memberikan hasil yang lebih kecil dan paling dekat dengan sebuah bilangan lain. Misalnya X. Nah, jika n-nya sama dengan 1, atau jika tidak ada bilangan yang lebih kecil sama dengan X, maka kita tuliskan pesan kesalahan tidak dapat diproses. Ilustrasinya seperti ini. Ya. Oke, misalnya tadi kita diminta input ya, interaksi bebas. Katakanlah n buah bilangan. Ya, bisa jumlahnya terserah. 10, 5, 4, 3, atau berapa. Oke, ini di input misalkan kasus pertama. Bilangannya adalah 10, 20, 5, 4, 2, 1. Kemudian kita input suatu bilangan X, katakanlah 10 di sini. Output yang diminta adalah hasil yang lebih kecil dan paling dekat dengan bilangan lain. Katakanlah X, yang dekat dengan 10 berapa? Nah, dari bilangan ini, ya, deretan bilangan ini, maka akan keluar 5 dan 4. Begitu juga untuk kasus yang kedua, 1, 3, 5, 7, 9, 0, 2. N bilangan, kemudian X-nya 9. Keluarnya ada dua baris. Bilangannya 1, 7, dan 3 dan 5. Ya. Nah, sesuai dengan kasus yang ada juga untuk yang ketiga, jika kita masukkan deret bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 0, dan 2 dengan nilai X-nya min 1, di mana jika tidak ada bilangannya yang lebih kecil dari X, ya tidak ada yang lebih kecil dari X, maka dia keluar outputnya adalah tidak dapat diproses. Begitu juga kalau nilai n-nya 1, cuma ada 1, n sama dengan 1. Ya. Kemudian kita masukin nilai X 7, karena ini cuma 1, maka tidak dapat diproses. Nah, ilustrasi ini yang akan kita coba selesaikan kasus ini. Ya, teman-teman boleh menulis di dalam komentar ya pertanyaan ataupun jawaban ya silakan kita akan coba selesaikan ini ya. Jadi silakan kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda itu nggak masalah, silakan nanti kita akan coba komentari bersama. Oke, nah dari soal ini ya kita akan coba petakan beberapa hal sebelum menyelesaikan ini. Ya, teman-teman harus bisa memahami ya maksud yang ini. Yang pertama adalah inputan data sebanyak n. Artinya gini, n data ini. Jadi kalau misalkan saya masukkan 5 bilangan, maka dia cuma 5 ininya. Kalau ini kebetulan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Maka dia akan keluar 6 bilangan. Kalau misalkan saya masukkan 7, nanti dia hanya 7. 10 ya 10. Ini untuk yang pertama, inputan data sebanyak n. Ya. Kemudian yang kedua, kita akan dapat dari soal ini yaitu variabel X. Ya. Variabel X ini adalah sebuah inputan yang akan menjadi indikator pengujian untuk data-data yang kita inputkan ini. Ya, bilangannya bebas. Ya, bilangannya bebas. Ini tadi dikatakan ini. Ya, misalnya X. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan kita adalah bagaimana memproses outputnya ini sehingga sesuai dengan kondisi yang ada. Maka kita lakukan validasi. Nah, yang bisa kita lakukan pertama adalah validasi pertama. Yang paling gampang adalah satu,
Kalau nilai N-nya 1, banyaknya datanya sama dengan 1, atau tidak ada bilangan yang lebih kecil daripada X di dalam deretan bilangan ini, tidak ada yang lebih kecil, ya, maka kita tulis tidak dapat diproses. Gitu. Nah, kemudian validasi yang kedua, kita akan diminta mencari kombinasi dari bilangan-bilangan ini yang kalau dijumlahkan akan memberikan hasil yang lebih kecil dan paling dekat dengan bilangan X ini. Maka cari hasil penjumlahan dua bilangan yang hasilnya lebih kecil dan paling dekat dengan bilangan X. Hati-hati, ada kata-kata penjumlahan dan yang paling kecil atau paling dekat. Maka kalau penjumlahan, maka nanti kita akan lihat berapa kombinasi penjumlahan ini, terus cari yang paling kecil, paling dekat dengan X ini. Ya, oke, ini validasi utamanya. Jadi pahami dulu sebelum kita menyelesaikannya, kita menerapkannya di dalam sebuah bahasa pemrograman. Output yang dihasilkan adalah dua bilangan yang sesuai jika memenuhi syarat validasi. Kalau tidak memenuhi, maka tulisannya tidak dapat diproses. Oke, begitu teman-teman. Jangan lupa ya, kasih komentar dan pertanyaan jika ada hal-hal yang belum dipahami. Nah, sekarang kita coba analisa tadi dari beberapa pemetaan data tadi ya. Oke, kita lihat kasus pertama tadi. Ya. Ya. Kenapa sih keluarnya 5 dan 4? Ya, pertanyaan ini. Karena 5 dan 4 hasilnya itu adalah 9. Ya. 9 lebih dekat dari nilai X, yaitu 10. Kenapa lebih dekat? Nah, nanti kita lihat ilustrasinya, pembahasannya ada di sini. Ya. Ini kita lihat. Jika kita menghitung semua kemungkinan penjumlahan bilangan yang ada untuk kasus ini ya, yang pertama, maka kita akan coba lihat di sini. 10 ditambah 20, 10 ditambah 5, 10 ditambah 4, 10 ditambah 2, 10 tambah 1. Semua 20 tambah 5, 5 tambah 4, 5 tambah 2, 5 tambah 1, 4 tambah 2, 4 tambah 1, sampai terakhir adalah 2 ditambah 1, sama dengan 3. Dari hasil penjumlahan semua bilangan ini, ya, kita cari tadi yang memiliki penjumlahannya yang dekat, lebih dekat dengan nilai X. Kebetulan X-nya 10. Ya. Kita cari di sini. Nah, kita lihat di sini ya. 30, 15, 14, 12, 11. Ya. Ketentuannya ada lagi nih seperti ini. Ya. Yang dikatakan lebih dekat itu adalah bilangan yang lebih kecil dari nilai X ini. Ya. Jadi saya ulangi lagi. Yang dikatakan lebih dekat adalah nilai penjumlahan yang memiliki hasilnya lebih kecil dari nilai X. Nah, kalau kita lihat di sini penjumlahan ini. Ya, yang paling dekat adalah 9. Di sini 7 jauh kan? Ya, 6. Begitu juga 3. Maka 9 ini yang keluar, yang paling memiliki nilai penjumlahan yang paling dekat atau lebih kecil daripada nilai X. Nah, kita catat hasilnya, kemudian kita tampilkan bilangan-bilangan yang memiliki jumlah lebih kecil dari nilai X tersebut. Ya, dalam kasus ini keluarnya 5 dan 4. Ya. Nah, coba perhatikan untuk kasus kedua. Kasus kedua. Ya, bilangannya adalah 1, 3, 5, 7, 9, 0, dan 2. Ya. Sedangkan X-nya adalah 9. Ya. Nah, dari kombinasi bilangan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bilangan. Dari kombinasi 7 bilangan ini, kalau kita jumlahkan,
antar bilangan itu dua bilangan yang ada, maka kita memiliki 4 bilangan ya atau dua pasang bilangan yang memiliki penjumlahannya lebih dekat dengan 9, yaitu 1 tambah 7, itu kan 8. Kemudian 3 tambah 5, ya 8, itu 9. Ya, seperti itu. Tapi perhatikan, tidak tidak mesti harus di sini selisihnya 1 ya. 1 tambah 7 kan 8, ini 9. Tidak mesti. Ini kebetulan 1. Kalau saya masukkan di sini 10, ya 10, maka hasilnya akan berbeda. Maka yang terdekat adalah yang mana? 7 dengan 2, ya 7 dengan 2, ya 9 dengan 0 enggak. 7 dengan 2 kan 9, yang di dekat dengan 10 kan 9, seperti itu. Kebetulan, ya kebetulan. Kemudian yang kasus 3 dan 4, ini kalau kita memiliki validasi, ya seperti yang pertama tadi dikatakan di slide sebelumnya. Kalau n-nya sama dengan 1 dan susunan bilangan yang diinputkan itu lebih besar dari X, tidak ada yang lebih besar dari X. Ya. Oke, maka tulisannya tidak bisa diproses. Ya. Oke, kita lihat tadi ya. Ini ya. N1 tidak ada bilangan yang lebih kecil dari X. Ya, tidak ada yang bilangan lebih kecil dari X. Oke, ini harusnya lebih kecil ya. Susunan bilangannya, oh sorry, ini susunan bilangan yang diinputkan harus lebih besar dari X. Ya, seperti itu. Berarti kalau dilawan kan harusnya tidak ada yang lebih besar dari X. Gitu. Nah, ini contoh analisanya. Cara kita menganalisis. Nah, teman-teman bisa memberikan komentar ya, kalau ada yang belum dipahami.